banyak di antara kita merasa tidak terikat dengan hukum-hukum Jumat itu. Nah, karena tidak merasa terikat, akhirnya kesalahan demi kesalahan itu sering kita lakukan dan itu tidak kita sadari. Yang pertama. Yang kedua, sekarang ini kita sering digiring oleh opini yang tidak bertanggung jawab. Apa opini itu? Opini itu sering kali jere wong Surabaya pating sliwer nang WA itu. Ojo lali iki ngono malam Jumat wayahe sunah Nabi. Sering dengar itu atau baca kalimat itu ya. Iki ngono malam Jumat wayahe sunah Nabi. Pak, kira-kira kalimat itu arahnya kemana? Seakan-akan sunnah Nabi di hari Jumat itu jima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Bapak, Ibu para jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, mari kita bersama-sama tidak henti-hentinya untuk senantiasa berucap bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai dengan dini hari tadi kita sudah dibangunkan oleh Allah dari tidur kita, diberi kesempatan oleh Allah untuk kita bersama keluarga bisa menegakkan sholat tahajud. Sampai dengan pagi ini pun kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama menegakkan sholat di masjid yang insya Allah penuh dengan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita selama ini semuanya terima dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia dari zaman gelap menuju zaman yang terang. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini dan keluarga kita di rumah termasuk hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan kita selamat dari bahagia dunia, selamat dan bahagia pula nanti dari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, pagi ini yang akan kita bicarakan adalah tentang syariat Islam, tentang etika di hari Jumat. Nanti ini diingat-ingat betul, disebabkan sekarang ini banyak orang yang tidak merasa salah atau sudah merasa cukup sempurna pada saat datangnya hari Jumat. Yang pertama, Bapak sekalian, orang Islam itu terikat dengan hukum-hukum Jumat. Dititeni. Umat Islam itu terikat dengan hukum-hukum Jumat. Sekarang yang menjadi masalah adalah banyak di antara kita merasa tidak terikat dengan hukum-hukum Jumat itu. Nah, karena tidak merasa terikat, akhirnya kesalahan demi kesalahan itu sering kita lakukan dan itu tidak kita sadari. Yang pertama. Yang kedua, sekarang ini kita sering digiring oleh opini yang tidak bertanggung jawab. Apa opini itu? Opini itu sering kali jere wong Surabaya pating sliwer nang WA itu. Ojo lali iki ngono malam Jumat wayahe sunah Nabi.
Sering dengar itu atau baca kalimat itu ya. Iki ngono malam Jumat wayai sunah Nabi. Pak, kira-kira kalimat itu arahnya kemana? Seakan-akan sunnah Nabi di hari Jumat itu jima, hubungan suami istri saja. Padahal Pak, ratusan bahkan ribuan hadis sudah saya teliti, ora ono dalil ngono iku. Ora ono. Ini hati-hati ya. Dua. Yang ketiga, banyak sudah kita mendengar, hati-hati iki ngono malam Jumat kliwon wae dedemit metu. Subhanallah, ora ono dalil ngono iku, ora ono. Oleh karena itu, opini-opini yang tidak bertanggung jawab ini harus kita hilangkan dari benak pikiran kita. Ada lagi nih, dino Jumat itu dino pendek, nek malam Minggu malam panjang. Lah itu teko ndi ngono iku. Ya kan? Dino Jumat dino pendek, nek malam Minggu malam panjang. Seakan-akan ibadah itu memperpendek waktu dan tidak beribadah itu menjadi waktu yang panjang. Oleh karena itu sekali lagi kita bahas pelan-pelan tentang etika di hari Jumat. Walaupun nanti kita mesti tidak bisa lepas dari hukum-hukum yang ada pada hari Jumat. Bapak sekalian, sekarang mari kita bicarakan pelan-pelan ya. Yang pertama, hari Jumat adalah sebaik-baik hari. Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, khairu yaumi tula'at alaihi syamsu yaumal jumu'ah. Sebaik-baik hari ketika matahari terbit adalah hari Jumat. Ini pokok pikiran pertama ya. Adapun fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah itu kan keterangan. Ya, keterangan. Karena pada hari itu Adam dicipta, pada hari itu pula dia dimasukkan ke surga. Itu keterangan. Tetapi pokok intinya adalah sebaik-baik hari ketika matahari terbit adalah hari Jumat. Tapi sekalian, ini karena menyebut nama Nabi, perlu saya ingatkan juga ini. Coba diperhatikan baik-baik kalimat keterangan itu ya. Ini hadis ini Sahih Muslim. Kalau Sahih tidak usah dicek, nanti kalau tidak Bukhari Muslim, Nasai, Tirmidzi kita cek ya. Tapi kalau sudah Bukhari Muslim kita tidak cek hadis itu Sahih enggak ya. Karena sudah masyhur Bukhari dan Muslim adalah Sahih. Pada hari itu Adam diciptakan, pada hari itu pula dia dimasukkan ke dalam surga, dan pada hari itu pula dia dikeluarkan daripadanya. Dan pada hari kiamat, dan hari kiamat tidak akan terjadi kecuali hari Jumat. Pak, Nabi Adam itu tidak pernah diusir dari surga. Ini hati-hati Pak ya. Umat Islam itu harus punya etika terhadap Nabi dan Rasul, termasuk pada Nabi Adam. Nabi Adam itu bukan Nabi usir-usiran. Nabi Adam keluar dari surga disebabkan Nabi Adam itu mendapatkan tugas baru dari Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan bumi. Ini bukan diusir. Nabi Adam keluar dari surga disebabkan menerima tugas baru. Tapi selama ini didengung-dengungkan oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Nabi Adam itu diusir. Konotasinya jelek Pak, diusir itu. Nabi Adam mendapatkan tugas baru
untuk memakmurkan bumi hingga dia keluar dari surga. Nanti kalau tugas itu selesai, balik lagi ke surga. Itu masalahnya. Nek diusir, sak lawase metu ke surga entek is. Kita ini Pak, duduk di sini bukan keturunan Nabi yang terusir. Kita keturunan Nabi yang mendapatkan tugas untuk memakmurkan bumi. Suatu saat pulang ke surga. Balik nang asali. Ini etika Pak. Ya. Jadi tidak usah terpengaruh oleh orang mengatakan Nabi Adam diusir dari surga. Bukan. Nabi Adam keluar dari surga disebabkan mendapatkan tugas baru. Lanjut Pak. Inti yang pertama adalah hari Jumat itu adalah hari sebaik-baiknya hari. Yang kedua, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, as-salatul khamsu wal jum'atu ila jum'ati kafaratul lima bainahunna malam tuhsal kabair. Sholat 5 waktu dan sholat Jumat ke Jumat berikutnya ada penghapus antara dosa. Selama dosa itu bukan dosa besar. Oleh karena itu pada saat Jumat datang, banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah. Pertanyaannya, kapan Jumat itu datang? Kapan hari Jumat itu tiba? Diterima ya, Bu, diterima ini. Dinten Kemis, ya, dinten Kemis, wonten adzan maghrib, itulah datangnya hari Jumat. Jadi begitu hari Kamis, ono adzan maghrib, berarti kita masuk hari Jumat. Wong Jawa ngarani malam Jumat. Pergantian hari di dalam Islam karena menggunakan kalender Hijriah itu pada saat maghrib, ya, suruknya matahari, kemudian disusul oleh terbitnya bulan. Pergantian hari. Jadi pada saat hari Kamis ada adzan maghrib, bersiap-siaplah dengan semua yang kita punyai untuk menghadapi hari Jumat. Bapak sekalian, banyak-banyak beristighfar karena dosa akan diampuni oleh Allah antara dua doa itu. Yang ketiga, ada kitab yang ditulis oleh dua ulama besar. Yang pertama adalah An-Nasai, seorang ahli pakar hadis, periwayat hadis Nasai. Dan seorang ulama ahli sufi, tasawuf atau sufi, sekaligus seorang fuqaha, namanya Ibnu Sunni. Menyusun buku, ini namanya buku ya, ini namanya buku ini. Amal Yaum wal Lailah, Ibnu Sunni. Kalau nanti jenengan mempunyai buku yang berjudul Pedoman Zikir dan Doa, tulisan Profesor Dr. Hasbi As-Sidqi, kalimat ini ada, ditulis dalam buku itu. Ya, Pedoman Zikir dan Doa, Hasbi As-Sidqi. Dari Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, siapa yang berucap pada hari Jumat sebelum subuh, Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, salah tamarah. Nanti maksudnya apa salah tamarah itu? Aku memohon ampun kepada Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup dan maha pengurus, dan aku bertaubat kepadanya. Salah tamarah 3 kali diucapkan. Diampunilah dosa-dosa walaupun dosa itu sebanyak buih yang ada di lautan. Bapak sekalian, sekarang kita bicarakan salah tamarah 3 kali itu. Di dalam kaidah bahasa Arab, Pak, ini bahasa Arab ya.
Nek siji iku mufrad. Ya, siji iku mufrad. Makanya nek ana wong salat ijenan dinamakan munfarid. Ya. Satu iku mufrad. Dua iku jamak. Dadi nek ana wong salat wong loro, sing siji dadi imam, sing siji dadi makmum, namanya jamaah. Nah, dua itu jamak. Kalau dalam bahasa Arab disebutkan bilangan lebih dari dua, 3, 4, 5, 6, 7, itu artinya banyaknya tidak terhitung. Kok ide bahasa Arab begitu? Ya. Jadi kalau disebutkan angka lebih dari 3 berjamak, ya, banyaknya tidak terhitung. Oleh karena itu banyak-banyaklah beristighfar pada hari Jumat. Bapak sekalian, nomor 4 sekarang. Memperbanyak sholawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak sekalian, berucap sholawat yang utama itu lengkap. Sebab sholawat itu ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu perintah dari Allah untuk bersolawat atas Nabi untuk kita. Di dalam kaidah hukum, jika perintah itu, instruksi itu datangnya dari Allah yang tercantum dalam Al-Quran, hukum asalnya adalah hukum wajib. Jadi sholawat atas Nabi itu perintah dari Allah, tegese ibadah. Nah, yang sempurna ucapkan seperti bagaimana Rasulullah mengajarkan tentang sholawat. Nah, seperti yang kita baca pada saat sholat pada posisi tahiyat itu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai dengan fil alamina innaka hamidum majid. Itulah sholawat yang lengkap dari jalur Ibnu Mas'ud. Dalam Sahih Bukhari ada, dalam Sahih Muslim pun ada. Bapak sekalian, bersolawat atas Nabi secara lengkap, nanti kita akan menyebut dua sosok Nabi besar yang sebagai panutan manusia di muka bumi ini. Dua sosok Nabi panutan itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba nanti jenengan analisis ya, jenengan koreksi. Pada saat kita bersolat atas Nabi, dapat dipastikan ada kalimat yang menyebutkan wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barok ta'ala Ibrahim. Kita sebut, kita cari Pak, ada Al-Quran suratnya surat Mumtahanah. Coba ya kita lihat Mumtahanah. Ayatnya ayat yang keempat, ya, Al-Mumtahanah ayat 4, supaya nanti terbaca semua, yang di belakang juga ikut bisa membaca ya. Saya blok dulu, saya copy. Bapak sekalian, di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dengan jelas nama Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai nabi panutan manusia. Contoh, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Pak, kalimat ini sangat jelas menyebut nama Ibrahim. Tidak bisa ditafsirkan dengan nama nabi lain. Tidak bisa dialihkan dengan nama nabi lain. Qad kanat lakum uswatun hasanah.
Sungguh telah ada pada Nabi Ibrahim untuk kalian semua uswatun hasanah, contoh terbaik. Jadi, nama Nabi Ibrahim akan disebut oleh umat Islam sampai nanti akhir zaman. Sebab pada saat kita bersolawat, kita pasti akan menyebut wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Redaksi ini tidak akan pernah berubah sampai nanti akhir zaman. Di Quran surat Al-Ahzab ayat 21 beda lagi, ya, beda lagi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mirip, kalimatnya mirip. Jangan perhatikan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Mirip kalimatnya. Oleh karena itu dalam dua sosok Nabi inilah yang kita sebut dalam bersolawat atas Nabi. Nama Nabi Ibrahim tersebut dalam Al-Quran hingga 121 kali. Nama Nabi Muhammad disebut dalam Al-Quran 4 kali. Jika dalam Al-Quran ada surat Muhammad, dalam Al-Quran juga ada surat Ibrahim. Nah, oleh karena itu kita bicarakan ini. Coba apa yang tersebut dalam hadis ini? Sunan Ibnu Majah. Aktsirus sholata alayya yaumul jumu'ah fa innahu mashhutun tashaduhul malaikah. Inti dari ajaran dari sabda Rasulullah ini adalah perbanyaklah sholawat kepadaku pada hari Jumat. Ini pokok pikiran pertama, pokok pikirannya di situ. Fa innahu mashhudun tashaduhul malaikah. Sesungguhnya sholawat itu disaksikan oleh para malaikat. Sungguh sekali-kali tidaklah salah seorang dari kalian bersolawat padaku, kata Nabi, kecuali sholawatnya akan ditampakkan kepadaku hingga dia selesai. Jadi banyak-banyaklah bersolawat atas Nabi pada hari Jumat. Kita lanjutkan, Pak. Banyak-banyaklah berdoa di hari Jumat. Bapak sekalian, ini nanti jangan sampai di dalam apa namanya di jamaah Raudhul Jannah ini meringan-ringankan, ya. Kalau nanti jenengan itu ke sidang Jumat, ya, Jumatan, sangu, Pak, ya, sangu. Jenengan kedah sangu. Sangu apa? Sangu doa. Ya, sangu doa. Janganlah kita kemudian pada saat hari Jumat itu datang ke masjid hanya sekedar ritual. Hanya sebagai aktivitas yang rutinitas saja. Tapi setiap kita pergi ke sidang Jumat, sangu dongo. Sebab nanti di situ ada waktu yang mustajabah untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sahih Muslim disebutkan gini. Sesungguhnya pada hari Jumat terdapat satu waktu. Tidaklah seorang mukmin mendapati saat itu dengan berdoa, memohon kebaikan kepada Allah, kecuali Allah akan mengabulkan permohonannya. Kemudian Rasulullah menggunakan isyarat tangannya. Artinya apa? Waktu itu pendek sekali. Pendek sekali. Kemudian dalam riwayat Muslim yang lain, ini kan Sahih Muslim 1407. Pada Sahih Muslim 1409 ada tambahan. Iya ma baina ayyajlisal imam ila antuk shalah.
waktu yang baik untuk berdoa itu adalah antara imam duduk di mimbar hingga selesai sholat Jumat. Jadi pada saat khotib itu khutbahnya kan 2 kali. Setelah Rabbi firwarham wa anta khairur rahimin, duduk khotibnya. Khotib yang cerdas, dia memberikan kesempatan untuk para jamaah sidang Jumat banyak-banyak berdoa di situ. Nah, sama doa di situ, Pak. Sangu donga. Nek durung apal gak apa-apa, nggawa buku doa. Baca enggak apa-apa. Ya. Atau kalau nanti semisal pakai bahasa Jawa apa bahasa Indonesia enggak apa-apa, sebab di situ di luar sholat banyak-banyak berdoa. Karena waktu sangat singkat itu. Nah, ini mudah-mudahan khotibnya juga khotib yang cerdas, ya. Sebab ono khotib gak patek cerdas. Ini ada kasus, Pak. Ini maaf ya, kasus nih. Di satu masjid terjadi 2 kasus yang sangat memalukan. Ono khotib sidang Jumat munggah nang mimbar ora tik salam. Padahal ritualnya kan begitu naik berucap salam, muadzin berdiri adzan. Yo ora khotib naik mimbar ora tik salam. Muadzine bingung. Tapi tak adani ku durung salam. Ora diadani, wong wis padha resah jamaah itu. Akhirnya dengan keterpaksaan tanpa adanya salam, seorang muadzin adzan. Nah, ini termasuk salam kok lali, ya. Ya. Wes. Di masjid yang sama, Pak. Waktu maghrib. Biasa di mana-mana kalau maghrib itu jamaahnya banyak. Masjidnya bagus ya segini ya, tingkat. Ya seperti ini, Pak. Besar masjidnya. Bagus. Waktu maghrib, Pak, penuh jamaahnya. Waktu sujud imamnya ngentut. Nah, sujud imamnya ngentut. Orang ngomong-ngomong sujud suwe, sakmono akeh sujud. Imame rumoso batal, metu lewat pintu samping. Wong sak masjid itu sujud terus. Ya. Pegel sujud dang ono sing ndangak, ndolek imame gak ono. Ya Allah, iki ya opo-opoan. Ini kasus terjadi, Pak. Saya tahu karena saya diberitahu oleh takmirnya. Ustaz, musibah. Usut punya usut, imamnya mulai. Orang ngomong-ngomong ya, apa ya? Nah, ojo sampai terjadi di sini ya. Nah, jadi nanti kalau sidang Jumat dimulai, ini harus betul-betul ada kesiapan, ya, kesiapan. Bapak sekalian, berikutnya Pak, ada hadis dalam Sunan An-Nasai. Kita cek Pak ya, nanti kita cek. Karena ini beda dengan yang tadi. Pada hari Jumat itu ada 12 saat. Dan tak seorang pun hamba yang meminta sesuatu kepada Allah pada saat itu kecuali Allah akan memberinya, mengabulkannya. Nabi melanjutkan, carilah waktu tersebut pada akhir waktu asar. Tapi Jumat asar. Nah, banyak-banyak berdoa di situ. Kita cek Pak ya, An-Nasai 1372. An-Nasai 1372. An-Nasai kita buka ya. 1372. Klik. Nah ini ya. Yaumul Jum'ati kan. Nah.
akhir saati ba'dal asr. Pak dilihat ya, sanatnya saya klik berubah warnanya. Thariqu riwayah, jalan periwayatannya ini Pak. Hadis ini sahih Pak. Ya, hadis ini sahih. Kita lihat jalurnya. Ya. Hadis ini marfu. Sanatnya Pak nyambung sampai Rasul. Sanat Nabi ini, sanatnya hadis ini nyambung sampai Rasul. Skema sanatnya, perawi-perawi ya itu jelas. Sahih hadis ini. Oleh karena itu nantinya ada dua waktu yang mesti kita banyak-banyak berdoa. Yang pertama saat khotib duduk antara dua khutbah, dan yang kedua nanti asar banyak-banyaklah berdoa pada hari itu, pada saat itu. Nah ya, jadi itu mesti dipahami. Diling-iling, Jumatan kudu sangu doa. Berikutnya Pak. Nah, haram puasa khusus di hari Jumat. Tapi sekalian, hari Jumat itu adalah hari raya. Hari raya dalam Islam ada 4. Dari riwayat-riwayat gitu ya. Yang pertama Idul Fitri. Negara mengakui, kalender ditulis abang, tanda libur. Idul Adha, negara menerima, maka kalender ditulis merah. Nomor 3, hari Tasyrik. Hari Tasyrik itu hari raya Islam, Pak. 3 hari setelah Idul Adha. Negara orang nulis kalender merah, kakean prei. Jadi tidak bisa ditulis merah. Nah, nomor 4, hari Jumat. Hari Jumat itu hari raya, Pak. Coba ini dalilnya, Pak. Di dalam Musnad Ahmad. Inna yaumal jumu'ati yaumu idin. Fala taj'alu yawma 'idikum yawma siyamikum illa an tasumu qablahu aw ba'dahu. Sesungguhnya hari Jumat itu adalah hari raya. Idin. Itu hari raya. Makanya Pak daerah nyuwun sewu nggih, nyuwun sewu. Menawi jenengan ingkang nyuwun sewu ingkang pun sepuh-sepuh ya. Desa-desa, di desa, asalnya desa. Dulu madrasah Pak, Jumat prei Pak, nggih, prei. Apakah itu sekolah milik Muhammadiyah, apakah sekolah itu milik Nahdlatul Ulama, prei kabeh. Sebab Jumat itu hari raya. Dalile gitu dalile Pak, ya, hari raya. Saiki Pak bergeser. Sebab saiki sekolahan wedi kelangan murid. Pak, nek Jumat prei Pak, minggu ini mlebu. Murid-murid orang sing daftar mrene. Sebab wong tuane iku nek minggu ngejak rekreasi macam-macam gitu ya. Wah, akhirnya apa? Terpengaruh. Gantilah pada saat hari Jumat masuk hari Ahad libur. Sementara nantinya kita terikat dengan hukum Jumat. Coba nanti kita lihat berikutnya ya. Jadi sesungguhnya hari Jumat itulah hari raya. Maka janganlah kalian jadikan hari raya sebagai hari kalian berpuasa. Orang itu poso Pak. Kecuali hari Kamis kita puasa, hari Jumat kita puasa. Ono gandengane. Hari Kamis tidak puasa, hari Jumat puasa, hari Sabtu puasa, ndak apa-apa, ono gandengane. Tapi nek Kamis ora poso, Jumate poso, Sabtune ora poso, ini terlarang.
Tidak boleh Pak itu. Ya, Rasulullah mencegah itu. Mungkin jenengan akan mengatakan, "Loh Pak, lah nek poso Nabi Daud ya apa?" Nanti Pak digandeng. Ya, digandeng. Jenengan pada saat hari Rabu puasa Nabi Daud. Kemudian hari Kamis tidak, kemudian hari Jumat poso Nabi Daud meneh. Hari Sabtu ora salat ora poso meneh. Nah, dirubah nanti ya. Hari Rabu puasa Nabi Daud, hari Kamis puasa sunnah yang dihidupkan oleh Nabi. Nabi Muhammad kan Kamis poso. Nah, Jumat poso Nabi Daud meneh. Ya, begitu caranya supaya apa? Supaya Jumat itu tidak kemudian berdiri sendiri. Nah, kalau sudah tahu seperti ini, jangan kemudian nadar poso dino Jumat. Ojo, Pak. Karena apa? Itu nanti nadar gagal demi hukum. Ya. Lebih jauh lagi. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, ada seorang perempuan, Pak, bertamu pada Nabi. Mau curhat kepada Nabi, dia punya masalah kepada Nabi. Datang, biasa kalau tamu itu datang ke perempuan, yang menemui dulu itu Aisyah. Ada apa? Saya ada perlu dengan dengan Rasulullah. Ya ada, nanti tak panggilkan. Kamu duduk di sini, duduk di situ. Rasul dipanggil. Begitu Rasulullah SAW itu dipanggil, biasa Pak Rasul itu mempercepat jamuan. Rasul datang membawa air. Oh, Mbak Juwari, ya ada apa? Mau tuh. Udah gini aja, ngomong-ngomong nanti aja. Minum dulu. Itu hari Jumat. Pak. Begitu disuruh minum, orang perempuan ini, Juwariyah ini mengatakan, saya lagi puasa. Oh, poso lah. Lah wingi, masuk Kamis, kamu puasa? Hendak. Besok Sabtu, kamu punya niatan puasa? Hendak. Kalau begitu, batalkan puasamu sekarang ini. Suruh batalkan. Nabi tidak pernah menyuruh seseorang membatalkan ibadah, kecuali ibadah itu terlarang. Hadisnya Pak, ada pada Sahih Bukhari. Ya. Jadi dari Juwairiyah binti Al-Haris radhiyallahu bahwa Nabi menemuinya pada hari Jumat ketika dia, Juwairiyah ini sedang berpuasa. Rasul mengatakan, apakah kemarin kamu juga berpuasa? Dia mengatakan tidak. Beliau bertanya lagi, apakah besok kamu punya niat untuk berpuasa? Dia jawab tidak. Kalau begitu, batalkan puasamu. Tidak ada ibadah yang oleh Rasulullah disuruh membatalkan, kecuali ibadah itu memang terlarang. Makanya tidak diperkenankan menggunakan hari Jumat khusus untuk berpuasa. Lanjut Pak, bersegera untuk pergi ke sidang Jumat. Tapi sekalian, ini diperhatikan baik-baik ya, diperhatikan baik-baik, khususnya yang laki-laki. Hari Jumat itu Pak, fluktuatif waktunya. Untuk pekan sekarang, Jumat masuk pada jam 11:04. Ya sekitar itulah ya, sekitar itu. Jadi jam 11:15 menit, khotib naik mimbar. Kalau kita sudah tahu seperti itu, pastikan Pak jenengan jam 11 sudah datang ke masjid. Jam 11 sudah ke masjid. Tapi sekalian, untuk apa begitu? Subhanallah Pak, duduk menunggu datangnya imam untuk sholat wajib. Duduk di masjid itu ada duduk yang bisa mendatangkan doanya para malaikat. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh khusus, malaikat khusus turun untuk mendoakan orang-orang yang duduk dalam masjid itu.
Hanya 3 doa yang diucapkan oleh malaikat. Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alai. Mek telu dongane. Dan ingat Pak ya, malaikat itu tidak mungkin berbuat sesuatu tanpa perintah dari Allah. Doa itu memang diperintahkan oleh Allah untuk mendoakan kita yang duduk dalam masjid menunggu datangnya waktu sholat berjamaah yang akan ditegakkan. Lebih khusus lagi pada saat Jumat. Ya Allah, ampunilah dia. Dia siapa? Dia yang duduk dalam masjid itu. Allahumma rahamhu, ya Allah rahmatilah dia. Kasih sayangilah dia. Siapa? Yang duduk dalam masjid ini. Allahumma tub alaih, ya Allah, terimalah taubatnya. Taubatnya siapa? Taubatnya orang yang duduk dalam masjid ini. Hanya 2 atau 3 doa yang diucapkan malaikat. 1, Pak. Yang kedua, malaikat pada hari Jumat turun masuk ke masjid-masjid, berdiri di pintu-pintu masjid, ngabsen wong sing mlebu masjid. Diabsen Pak. Ahmad masuk, Abdul masuk, Muhammad Ridho, ini kok absen lawas ini? Bukan ya. Itu absen lawas. Itu absen ini up to date terus, di up to date terus itu ya. Nanti begitu khotib naik mimbar berucap salam, absen ditutup. Jenengan datang waktu ada azan, jenengan tidak termasuk orang yang diabsen sama malaikat. Enggak kecatet jeneng sama ya. Makanya berpagi-pagilah menuju sidang Jumat. Ya. Tapi sekalian, nanti kita sebutkan dalil-dalilnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Pak jenengan versane tulisane al-jumu'ah. Jumu'ah ya. Wong Jawa ngarani Jumat. Tulisane Jumu'ah. Wong Jawa jemuah. Ya. Dina apa iki? Jemuah. Ya. Gak ono minggu iku, Ahad. Ya. Ahad. Ini sangat tegas, Pak. Wahai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat di hari Jumat, fas'au, bersegeralah. Ya, fas'au ila dzikrillah. Bersegeralah kamu untuk mengingat Allah, maksudnya sholat. Dan tinggalkan jual beli. Ya, tinggalkan urusan-urusan duniawi. Itu. Tapi sekalian, Pak, saya dulu sangat meragukan hadis ini, Pak. Ternyata hadis ini sahih. Ini hadis yang luar biasa, Pak. Coba kita baca ya. Barang siapa yang mandi dengan rambutnya pada hari Jumat dan mandi menyiram sekujur tubuhnya, maksudnya ini adalah mandi janabat, mandi junub, mandi besar. Jadi nanti kalau jenengan mandi di hari Jumat mau ke masjid, mandinya itu mandi janabat, walaupun jenengan tidak berhadas besar. Dileng-eleng, kula ulangi malih. Dadi wong sing mlebu masjid arepe nang masjid dina Jumat, iku adus dhisik. Aduse iku adus janabat, mandi junub, walaupun kita tidak berhadas besar. Lalu dia pergi untuk sholat Jumat pada awal waktu, sampai mendapatkan awal khutbah.
Awal khutbah itu ya salam, Pak. Ya. Dengan berjalan kaki dan tidak berkendaraan. Omaku Kupang Praupan, Surabaya. Jumatan nang PP Legi. Melaku. Budal kemis. Bukan begitu maksud hadis ini. Nanti kita lihat ya, kita lihat. Ini ada asbabul wurudnya. Sebab-sebab Nabi berucap, itu ada sebabnya. Apa-apa ngono, ya, nanti ya. Pak, sabda Nabi ini ditunjukkan, diperuntukkan oleh orang-orang yang rumahnya dekat masjid. Biasane wong nek cedek masjid omahe, iku malah keri Jumatane, Pak. Bener. Sebab ngenteng nih, senyamene. Engko wae. Wareng ngono lampu mati, Pak. Padam nang omah. Ditundung karo bojone. Nang masjid ngono lho. Padahal lampu padam. Udah. Nang masjid jamak wis bubar. Apa gak tambah kacau ngono. Ya. Jadi orang-orang yang dekat dengan masjid itu kadang-kadang duwe perasaan ngenteng, ini sebab cedek. Akhirnya apa? Datang masih terlambat. Padahal kalimat wasari'u ila maghfirah, bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, itu artinya cepet-cepetlah kamu ke masjid. Ya, wasari'u ila maghfirah, bersegera menuju ampunan Allah. Sebab menuju masjid itu artinya langkah-langkah yang bisa mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekalian, lalu duduk mendekat kepada imam untuk mendengarkan khutbah. Ada 3 yang mesti kita pahami, Pak. Pada saat khotib itu khutbah, amsitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah. Diam, dengarkan, taati, mudah-mudahan kamu mendapatkan rahmat dari Allah. Begini kadang-kadang dilalek nih. Diam, dengarkan, turu. Sering Pak begitu tuh, ya. Meneng, dia turu. Padahal Pak, diam dan dengarkan itu artinya apa? Konsentrasi penuh. Wa'ati'u, taati. Imam itu mesti ditaati, Pak. Ya. Pemimpin harus ditaati, imam sholat harus ditaati. Makanya nanti kalau ada imam yang mau memimpin sholat, mesti katakan berjamaah, softnya diluruskan dan dirapatkan. Ono nemburi, maju Pak, maju. Tetap ngomongnya nih, gak seneng kene aja. Lagi repot kan ini, ya. Imam itu mesti ditaati. Lurus rapat ya, lurus rapat. Oleh karena itu nanti pada saat kita ke sidang Jumat, datang pagi-pagi, soft pertama dipenuhi. Ojo sampai teko awal dolek senden. Nembur ya senden, dolek cagak. Ya, wes gak enak awak iki. Ya. Karena apa? Karena nanti memungkinkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran oleh orang-orang yang datang belakangan. Kalau soft depan dipenuhi, Pak, orang datang belakangan itu kan mesti berdiri, Pak. Lihat ya, oh kosong. Melangkah-melangkah, Pak. Sebab ngerti nih, ono sing kosong, ngarep kosong, melangkah-melangkah. Terjadi kekacauan-kekacauan nanti. Coba, ojo sampai ono peristiwa sing model ini, ya. Pada saat sidang Jumat terjadi kekacauan seperti ini. Ini ngurungokno khutbah, Pak, khusuk apa, ngelangkai, ya, ngelangkai. Enak-enak khusuk ngurungokno khutbah,
bolak-balik dilangkai wong. Akhirnya ini terjadi. Itu giapui ya. Ojo sampai nang Raudhul Jannah terjadi seperti ini. Ya. Jadi khusyuknya terganggu disebabkan orang datang belakangan. Ya. Bapak sekalian, ini sebetulnya hanya merupakan gambaran, ya, gambaran. Nah, ya. Bapak sekalian, ojo sampai dijajal ngono ya. Bapak sekalian, bahwa melangkahi itu kita ndak mencari kesalahan, sopo sing salah, ditolaki. Kabeh salah ditolaki salahe. Dia melangkahi sebab dia tahu oh ono kosong. Sing ngarep kosong, itu kira-kira salahe sapa? Salahnya orang-orang datang duluan tetapi tidak menyusun soft di depan. Soft depan dipenuhi dulu. Akibat yang masih banyak kosong yang datang belakangan seperti tadi itu. Iki dudu ndoleki kesalahan ya. Makanya nanti mari kita sama-sama menyadari bahwa kewajiban kita dalam Jumat itu adalah seperti itu. Nah, jangan kemudian kita menegur. Ono jamaah ngomong rame ae. Itu pun tidak boleh. Yang mempunyai otoritas menegur itu khotib. Jamaah iki ana khutbah, ojo main HP ae. Nah, itu khotib Pak yang punya otoritas. Saiki akeh Pak Jumatan wong khutbah ditinggal nonton HP ya. Ya, coba. Ini terjadi. Jadi yang menegur, yang punya otoritas menegur jamaah bukan antar jamaah, tetapi khotib yang punya otoritas seperti itu. Maka setiap langkahnya dicatat pahala puasa dan ibadah malam 1 tahun. Nah ini Pak, yang membuat saya dulu ragu. Mosok sih? Nah, saya lihat sekarang. Sunan Abu Daud hadis nomor 292. Kita cek Pak ya, kita cek. Sunan Abu Daud, ini kitabnya kita buka, yang Nasai kita tutup. 292. Nah, ini kan ini. Ya. Kita cek sanadnya, thoriq riwayahnya. Hadis ini sahih, Pak. Kalau ada yang merah seperti Pak, ini dhaif. Ini adalah sanad yang dhaif. Orang yang dhaif di sini nih. Namanya Yahya. Tapi jalur hadis ini kan banyak jalurnya. Kalau lihat dari sini jalurnya sahih, Pak. Jalur dari sini sahih. Kita lihat berapa banyak riwayat. Nah, ini kan. Nah, sahih ya. Dari yang jalur ini dhaif. Tapi kesimpulan pakar-pakar hadis dunia termasuk Bukhari, Muslim, ini memenuhi syarat sahih Bukhari, ya, sahih Muslim. Hadis ini sahih. Oleh karena itu, hadis ini dapat dijadikan hujah, pegangan dalam beramal soleh. Nah, Bapak sekalian, ini sudah masuk waktu ya. Satu lagi Pak ya, terakhir ini. Larangan meninggalkan sholat Jumat. Pak, hukum itu jangan diakal-akali. Ono hadis ngene. Nyuwun sewu ngene iki, hadis ini sahih, Pak. Sapa wonge sing ninggalno salat Jumat ping 3 berturut-turut, maka hatinya dicap sebagai hati orang munafik. Wong munafik ku akeh, Pak, tandane akeh. Ya. Bicara bohong, berjanji mengingkari, diberi amanat, khianat, itu umum. Tapi tanda-tanda munafik itu nanti banyak sekali, di antaranya
Hubungan antara masjid dengan orang munafik itu pun ada. Pak, tanda-tanda orang munafik terkait dengan masjid itu gini, Pak. Nek ana wong lungguh-lungguh nang masjid, cangkruk-cangkruk nang masjid, ngopi-ngopi nang masjid, bahkan turu-turu ngleset-ngleset nang masjid. Barang ono adzan, metu gak balik. Iki ngono munafik. Nek nang masjid radul jalan ono wong ngono, jejeken ae wong ngono. Iku ngono tandane wong munafik, Pak. Lho itu ono hadise, Pak. Ya. Bab etika terhadap masjid. Tondo-tondone wong munafik yaiku wong sing metu teko masjid, ora balik nang masjid sementara dia biasa dalam masjid. Begitu ada adzan dikumandangkan, dia keluar tidak kembali lagi. Itu munafik namanya. Ya. Wong munafik tondone terhadap sholat ada. Wong munafik ku nek sholat Pak males. Utamane isya karo subuh. Ya. Sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Nah, bisa dilihat begitu. Nah, Jumat juga begitu, Pak. Jangan kalian meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut. Sebab nanti akan dicap sebagai hati orang munafik. Ini aja diakali. Saiki Jumatan meneh ora, meneh Jumatan meneh, ora meneh. Nanti kan gak urut. Wong ini kita tandane orang munafik, ngakal-ngakali hukum jenenge. Ya. Zakat bareng iso diakali, Pak, zakat itu, Pak. Contoh jenengan nggak ada emas. Taruhlah 90 gram. Emas itu kalau dalam 1 tahun kepemilikan namanya haul, ya sudah 1 tahun kepemilikan dizakati, Pak. Iso diakali. Tuku emas Januari didol Desember. Gak sampai setahun kan? Oh, bebas zakat. Desember didol, Januari tuku meneh. Desember didol meneh, ora sampai setahun. Bebas zakat. Nah, ini jenenge ngakali hukum. Ndak boleh, Pak, gitu. Ya. Al-jumu'atu haqqu wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atan abdul mamluk aw mra'atun aw sobiyun aw maridun. Pak nyun sewu nggih, nyun sewu. Kula buka Qur'ane. Sebagai contoh, saya buka Qur'annya surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu itu namanya huruf nida. Huruf nida, huruf panggilan. Sing poso iku lanang wedok atau lanang tok? Lanang wedok. Ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Sing wajib poso iku lanang wadon. Wes. Saiki ana Quran jenenge Quran surat Al-Jum'ah. Tadi kita sebut. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya sholati yaumil jum'ah fas'au. Kira-kira yang dipanggil lanang wedok atau lanang tok? Lanang wedok. Podo-podo ya ayyuhalladzina amanu. Sing siji ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Lanang wedok poso. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati yaumil jumu'ah. Podo-podo ya ayyuhalladzina amanu. Podo-podo lanang wedok. Nah, terus ono hadis niki, Pak. Ya, hadis niki. Jumat itu wajib bagi setiap muslim dengan berjamaah kecuali 4 golongan. Hamba saya, budak, wong wadon, anak-anak, kali wong sakit.
Pak, dari hadis inilah kemudian banyak orang perempuan tidak sholat Jumat. Padahal hadis ini dhaif. Hadis dhaif tidak bisa mentaksis ayat-ayat Al-Quran, tidak bisa. Di mana letak kedhaifannya? Kita lihat Sunan Abu Daud 901, ya. Sunan Abu Daud 901, Abu Daud 901. Klik. Nah, ini kan al-jumu'atu haqqu wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin. Udah, sanad. Kita klik, kita lihat, Pak. Nah, ini Pak. Hadis ini, Pak, terputus sanadnya. Missing link. Ada rantai yang terputus. Ini Pak, sebenarnya kan lurus Pak, semestinya ya. Ini enggak. Dari Nabi semestinya ke sahabat, dari sahabat ke tabiin, kan gitu. Ini enggak. Dari Nabi langsung ke tabiin. Satu generasi hilang di situ. Satu generasi itu Pak, 70 tahun. Ya. Hadis model seperti ini Pak tidak bisa dijadikan dasar hukum. Makanya Pak nyun sewu nih. Nang desa-desa Pak, wong wedok-wedok Jumatan. Iya. Iya. Wong wedok-wedok nang desa-desa Jumatan. Nang kene. Lah, saya mengajak jenengan berpikir Pak ya. Saya sengaja mengajak jenengan berpikir. Duh, nang desa kok Jumatan ya? Wong wedok-wedok. Nang kutha kok gak? Lah sing bener sing ndi kan gitu. Ini berpikir namanya. Lah ini ibadah masalahnya penting. Lu apa ono Jumatan itu? Lu Surabaya kok gak? Iki sing bener sing ndi lah kan gitu. Hadis yang dhaif ini, Pak, sudah keburu populer. Sudah keburu populer. Akhirnya apa? Wong wedok-wedok Surabaya ora ono sing Jumatan. Padahal hadis yang dipegang selama ini hadisnya dhaif, marfu mursal, ada sanad yang terputus. Semestinya dari Nabi ke sahabat, dari sahabat ke tabiin dan seterusnya. Ini enggak, dari Rasul langsung ke tabiin. Nah, ini ya. Makanya nanti ini juga perlu difikirkan. Kalau bisa Raudhul Jannah menyediakan tempat khusus Jumatan bagi perempuan. Masalah ono gak ono sing jamaah iku urusan liya. Sing penting disediakno nggone. Al-Falah Pak, Mujahidin. Saya kebetulan khutbah di sana, di kedua-duanya. Al-Falah ono Pak, Mujahidin ono Pak. Khusus perempuan. Masalah jamaah yang ono ora ono iku urusan liya. Tapi nanti kalau semisal wono wong wedok ditakoni karo malaikat, apa okon biyen gak tahu sholat Jumat? Iya Pak, Raudhul Jannah gak ono nggone. Terus ya apa sampean? Ya, terus ya apa sampean jawab? Sampean ya apa terus ya kan? Makanya disediakno. Masalah nanti ono wong wedok rono ora rono iku jenengan takmir bebas. Wis tak sediakno iku. Oh, gitu. Ya, dipikir kembali. Bapak sekalian, saya kira cukup yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini nanti Pak, insya Allah akan berlanjut. Ini kan baru bab pertama. Oke. Oke. Iya. Gimana Pak? Masalah sunnah Rasul ini. Ya. Bukan cuma disinggung Ustaz. Iya. Sudah jadi hal yang populer tapi kan belum jelas asal usulnya gimana. Wah. Bapak sekalian, asal usul dari sunnah Rasul dikaitkan dengan orang yang jima. Subhanallah, begini Pak, nyun sewu ini kita bicara kayak ilmuwan, ini belak-belakan mawon, ini belak-belakan. Kalau jima itu dikatakan sunnah Rasul di hari Jumat, itu sakno wong sing gak duwe bojo, Pak. Ya. Siji.
gak duwe bojo Pak, ora iso ndapatno sunah Nabi siji. Nomor loro, duwe bojo Pak, tapi mun sewu impoten. Terus ya apa? Ya. Yang ketiga, Pak, kita sudah sama-sama paham. Kadang-kadang nafsu birahi itu kan ono istilah mood, ono mute. Waktu itu kena mari kudaran pas mengine kumat malam Jumat mengi. Ambekane ngik guys, ndak dapat sunan Nabi. Jadi ini asal usulnya Pak, asal usulnya dari mana pendapat itu? Itu dikaitkan dengan mandi junub pada saat mau ke sidang Jumat. Atau al-ghuslu yaumul jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Ulang lagi ya. Ini ada hadis Sahih Bukhari menyebut begini. Al-ghuslu yaumul jum'ati wajibun ala kulli muhtalim atau muhtalimin. Mandi di hari Jumat adalah wajib bagi orang-orang yang sudah dewasa. Muhtalim itu bermimpi, mimpi yang menunjukkan kedewasaan. Tegese wong lanang. Sebab apa? Kedewasaan laki-laki ditunjukkan dengan mimpi. Kedewasaan perempuan ditunjukkan dengan menstruasi. Beda. Ya. Jadi mandi wajib di hari Jumat. Bagi orang laki-laki itu wajib. Gitu. Nah, dikaitkan dengan mandi junub di hari Jumat. Berarti jima dulu loh gitu. Padahal enggak begitu. Enggak. Memang mandi di hari Jumat itu wajib. Gitu. Nah, ini merupakan hukum, Pak. Makanya nantinya seandainya ini maaf ya. Ini pengalaman. Saya khutbah di PT Bogasari. Di PT Bogasari itu, Pak. Itu kalau Jumat jam 11 itu istirahat. Pertanyaannya sekarang, karyawannya ratusan. Tidak mungkin kan dia mandi kemudian ke sidang Jumat. Sakmono aki waktu sempit. Tidak ada yang mandi, Pak. Terus bagaimana? Padahal al-ghuslu yaumul jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Itu nantinya ada di bab lain, Pak. Di bab kedua nanti ya, pertemuan kedua. Nah, jadi kita disuruh untuk mandi pada saat akan sidang Jumat. Udah, karena kita tidak libur, akhirnya tidak bisa mandi di hari Jumat. Ya. Nah, nanti qaidahnya berlaku secara umum. Artinya, kalau nanti kita kok mempunyai hal yang sama seperti itu, jenengan kerja jam 7 berangkat, jam 11 istirahat, Jumatan. Pak, terus adusnya kapan? Mandinya jenengan harus dilakukan pada saat menjelang berangkat kerja. Mandi dulu, mandi besar dulu. Walaupun jenengan tidak junub, walaupun jenengan tidak beratas besar, mandi dulu, mandi janabat di hari Jumat itu. Jam 6, jam 7 berangkat. Nanti di perusahaan istirahat untuk sholat Jumat, jenengan sempurnakan dengan wudhu sesempurna-sempurnanya. Jenengan tahu kesempurnaan wudhu itu ada berapa? Kesempurnaan wudhu itu ada 3. ada 3. Nomor 1, sempurna dalam basuhan. Waswane ya, sempurna. Nomor 2, diucapkan, ada ucapan-ucapan setelah wudhu. Ya, syahadat kan? Nanti ada Allahumma ja'al, Allahumma. Ya, doa setelah wudhu ya. Ya, Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin kan, doa.
sempurna. Yang ketiga, sholat syukrul wudhu. Nah, jadi tiga inilah yang menjadi kesempurnaan wudhu. Sempurna dalam basuhan, sempurna dalam kalimat setelah wudhu, dan diakhiri dengan sholat syukrul wudhu. Kita kemudian ke sidang Jumat itu. Jadi sebenarnya dikaitkan dengan itu, Pak. Seakan-akan mandi wajib di hari Jumat. Ini mandi wajib berarti sadurunge mesti jima. Itu kesimpulan yang salah. Tidak ada hubungan dengan jima. Ya, gitu Pak ya. Nah, insya Allah. Nggih. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Nah, nah, bagaimana kalau akad nikah itu dilaksanakan di hari Jumat? Ya enggak apa-apa, tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Kalau kemudian jenengan akad nikah itu mitsaqon ghalidho, perjanjian yang kokoh, ya, perjanjian yang kokoh, yang sakral, dan itu merupakan ibadah. Jenengan kemudian kaitkan dengan Jumat itu dino apik, karena jenengan tahu dalilnya tadi. Hari Jumat itu sebaik-baik hari ketika matahari terbit. Ya. Tidak ada hari yang terbaik kecuali hari Jumat tadi. Itu tidak apa-apa, tidak ada larangan. Bahkan itu bagus menempatkan ibadah di hari yang bagus. Tidak apa, boleh. Ya, boleh. Saya tidak mengatakan itu sunnah, sebab nanti kalau sunnah itu artinya apa? Nabi menikahkan putra-putrinya, menikahkan sahabatnya mesti hari Jumat, itu menjadi dalil. Tapi kalau jenengan, Pak, nikah itu ibadah, nikah itu baik. Ini hari, Pak, saya tahu dalilnya, ini hari itu hari baik. Saya tempatkan di sini, tidak apa-apa, boleh, ya, boleh. Yang lain, Ibu, nggih, wonten malih, onda, ya, ya cukup. Cukup, ayo sarapan, ayo. Nah, mari kita akhiri pertemuan kita dengan doa bubar majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.